Yang paling nggak nguatin bila mana istri saya itu pas pass out pada semaput. Itu selama 1 hari bisa sampai 2 kali 3 kali kalau. Itu yang menjadikan saya itu sangat tipis banget, maksudnya khawatir sekali. Melalui semua itu, gantian yang nunggu suami saya kerja, anak saya nunggu saya, dia di samping saya menemani saya, dan suami saya sering banget telepon sama anak saya nanya kondisi saya. Every single time I call him. Itu berlangsung selama sekitar semingguan. Akhirnya udah lumayan, nggak sebal lagi, itu saya laporan sama dokternya. Itulah akhirnya selama 1 bulan Oktober itu tes darah lagi yang kedua, dinyatakan SGOT-nya dan sama SGP udah mulai membaik. Tapi ada satu yang dokternya itu masih curiga. Waktu itu dokternya belum sempat mengarah ke kantong empedu, Pak. Ya kan, waktu itu setelah dilihat tes darah yang kedua udah mulai pada kelihatan normal, tapi masih ada satu yang kok ini masih agak tinggi ya. Dokternya curiga ke kantong empedu karena udah dilakukan diet, udah dikasih obat selama 1 bulan kok masih tetap angkanya seperti itu. Akhirnya kesimpulannya mengarah ke kantong empedu. Dokternya bilang ini saya dikasih obat lagi, terapi selama 1 bulan, nanti tes darahnya yang ketiga itu pada bulan November sekitar tanggal 5 kalau nggak salah, 5-7. Nah itu kita melewati perawatan 1 bulan, tanggal 5 diambil tes darah lagi. Nah waktu itu setelah diambil tes darah, harusnya dokternya bilang 1 minggu setelah itu, dokternya bilang kamu kesini sambil saya bacakan ini hasil tes darah yang ketiga, resultnya. Setelah dirasakan enak, masuk kerja 1 hari, ternyata itu juga tidak membuahkan hasil yang bagus, karena saya tiba-tiba merasakan badan saya itu demam. Malam itu pada waktu saya sholat itu saya sudah terasa. Pada waktu saya sholat, saya rukuk terus sujud itu kok kepala saya itu di sini sakit separuh, itu dibuat rukuk itu kayak darahnya itu kayak melumpuk di sini. Itu sudah tapi belum dinyatakan, belum waktu itu. Saya udah merasa dulu ini ya sakit. Besoknya aku bilang ke papa itu, Pak kok ini ku sakit ya. Dan kita sempat celebration ya, kita sempat sujud karena dinyatakan membaik semua. Itulah yang jadi proud of me, karena istri saya bersama keluarga itu bersatu untuk memberikan semangat, support sama istri saya. Saya ingin jempol istri saya, memang benar-benar step-stepnya, dan dia mau taat gimana dokter yang dikatakan dokter, dan dia fight benar. Jadi ini salah satu tip saudara, tip yang bagus kalau kena musibah seperti itu, jangan pernah down, jadi tetap semangat. Jadi selain semangat itu harus benar kita pasrah ya, waktu dia pasrah sama Allah. Dan itu mukjizat yang luar biasa, karena benar-benar kita di perantauan seperti ini, kalau nggak benar-benar kita saling mendukung satu sama lain, itu kayaknya nggak bisa dilukiskan ya. Benar. Yeah. Kita bersyukur. Kita bersyukur Pak sama. Setelah masuk 1 hari, saya merasakan itu tadi. Iya. Setelah saya merasakan itu, keesokan harinya ini tambah sakit, teman-teman. Jadi yang sakit tuh separuh di sini, di sebelah kiri aja, mulai dari hidung sampai ke sini tuh. Setiap saya melakukan tarik napas, menghirup oksigen itu rasanya di sini kayak panas banget sini, panas banget. Ya teman-teman kalau pernah merasakan kemasukan air di hidung itu, tapi ini tambah rasanya itu panas.
panas masuk sini sampai hampir ke kuping sini. Telinga. Hampir sampai ke telinga sini. Bahasa Jawanya kuping. Telinga. Mau Jawa cekek. Nah, akhirnya gimana cara saya untuk menanggulangi adalah saya tutup seperti ini. Akhirnya karena agar tetap bisa bernafas, yang sini nggak sakit teman-teman, yang sakit cuma sini. Akhirnya saya tutup seperti ini, jadi saya bisa bernafas lewat hidung yang sebelah kanan. Itu datang dan pergi. Maksudnya saat rasa sakit itu datang mungkin 5-10 menit itu sakit banget. Setelah itu hilang. Mungkin 1 jam setelah itu nanti datang lagi. Nah akhirnya karena dia datang dan pergi, saya pikir mungkin nanti terus sembuh ya. Tapi ternyata keesokan harinya tetap nggak sembuh. Terus akhirnya minta bawa ke dokter lagi. Sampai saya udah bawa ke dokter aja, sambil kita minta hasil tes darah itu, minta print-printannya itu. Kan kemarinnya cuma ditelepon aja sama dokter kalau hasilnya bagus. Akhirnya udah kesana aja sambil minta print-printan kristal tes darah yang terakhir. Hasil yang itu. Nah, terus aku juga ya sebentar ya. Waktu itu istri saya kena permasalahan, maksudnya kena kayak kambuh atau gimana, itu pikiran saya kalau ini apalagi yang diberikan sama nikmat, apalagi yang diberikan sama kita lagi sama Allah. Hanya saya bisa berdoa bahwa mudah-mudahan istri saya cepat sembuh, hanya itu aja. Dan saya punya keyakinan bahwa Allah masih sayang sama kita. Meskipun hati kecil saya itu mengatakan bahwa khawatir sekali, karena pekerjaan saya jadi aku tiap kali, every single time I have to call my wife. Jadi setiap kali saya harus telepon karena rasa khawatir itu yang luar biasa. Ya kalau dibilang kalau di sini memang punya tetangga, tapi orang di sini ya kalau di Jakarta masih bisa ya, cuek-cueknya orang Jakarta masih bisa apa ya, saling tolongnya kental masih. Kalau di sini kalau mau cuek ya cuek, kalau memang kita kalau kita sakit ya hubungannya ke dokter, dan kita harus telepon, misalnya terjadi kita sendiri harus call 911 gitu. Jadi memang kita berhubungan langsung, dan apapun yang kita lakukan bukan mandiri gitu. Terus selanjutnya gimana waktu itu? Ya waktu itu setelah kita memutuskan untuk ke dokter, sebelum kita ke dokter malamnya, karena aku dingin ya waktu itu, inget aku. Kita ke dulu. Ke dokter dulu. Jalan-jalan. Enggak, ke dokter dulu. Ke dokter maksudnya. Terus kamu dikasih obat, dikasih risal. Terus kamu dikasih obat, merasakan bahwa kamu agak enakan, dikasih obat, terus ayo mah. Kita akhirnya waktu itu aku sama istri itu pergi ke New Jersey ya. Enggak. Mana tuh? Tulsa. Kan ya pick up someone in another state. Oklahoma, Louisiana. We going to Louisiana. Ya, saya salah sekali selama 3 bulan didekep neng omah. Akhirnya ya. Enggak, dasarnya dia memang suka bepergian sih. Tapi maklum karena bagaimanapun ya, kalau di sini memang karena kita kerja tiap hari monoton, tiap hari pengen piknik lah. Piknik tipis-tipis seperti dan itu. Dan begitu karena saking semangatnya mau jalan-jalan itu tadi, udah tak kesampingkan penyakit itu, terus mari ya. Padahal kalau pas datang itu wah sakitnya. Dan itu driver perjalanan itu 7 jam. 7 jam 6 jam. 6,5 jam. 7 jam lah, karena mandek-mandek kayak ke gas station kita beli makan ya. 7 jam terus ke Louisiana ya. Nah setelah itu kan pada saat perjalanan enjoy aja ya, nggak begitu tak rasake lah istilahnya penyakit, karena hati saya pengen jalan-jalan berbunga-bunga. Begitu sampai di rumah, wah ini kehidupan nyata saya ini di sini. Itu you feel so bad, right? Iya, I feel so bad, and panas lagi.
Terus waktu malam itu saya juga agak kaget juga karena waktu suami saya blonyoi ya istilahnya, karena saya dingin kasih apa tuh blonyoi minyak kayu putih itu saya nggak bisa mencium baunya. Wah itu kaget banget saya, suami saya juga agak kaget karena padahal teman-teman tahu kalau minyak kayu putih kan baunya menyengat ya. Terus saya benar-benar nggak bisa nyium. Perasaan kita sudah kuat banget bahwa memang ada perasaan ke situ, tapi kita tepiskan. Coba kita tepiskan untuk apa benar itu gejala dari COVID-19 atau enggak, karena dari informasi yang kita dapat ya, karena kita harus benar-benar kita belajar dan mengantisipasi sebelum terjadi sesuatu. Kalau di sini belajarlah istilahnya, mencari informasi yang kuat. Jadi tanda-tanda itu sudah dalam pikiran saya sendiri dan pikiran istri saya, dan memang aku nggak keluarin itu Mbak. Tapi aku sudah merasakan dalamnya pikiran, wah ini memang tanda yang gitu. Saya sendiri juga seperti itu, cuman berusaha untuk menepis lah istilahnya, menepis karena dan ngayem-ngayemi lah. Kalau pikirannya lagi kita positive thinking. Positive thinking. Nah itu setelah itu besoknya badan tetap lemes ya, maksudnya nggak ada kemajuan yang signifikan. Akhirnya tanggal 15 telepon dokter Roy. Saya bilang kalau Dokter Roy, saya kok nggak, badan saya tetap seperti ini. Terus akhirnya Papa aku telepon. Terus Dokter Roy bilang, ya sabar, itu proses. Waktu itu seperti itu. Nah akhirnya karena tetap merasakan nggak enak di badan saya, akhirnya saya SMS ke Dokter Roy waktu itu agak malam. Keluhan saya apa aja. Terus Dokter Roy jawab ke saya waktu itu, dia bilang, nanti kamu tunjukkan tuh. Now you need to take a test. Nah itulah pada saat itu waktu pertama kali saya baca SMS itu, saya di bawah, saya tidur di bawah, suami saya di atas karena harus take care my daughter because need to go to school, sekolah keesokan harinya. Waktu saya pertama kali membaca itu rasanya saya, ya Allah, saya shock banget. Apakah ini mengarah ke sana? Apakah benar ini mengarah ke sana? Dan ya Allah, saya benar-benar shock banget waktu itu. Dan meskipun saya ingin menepiskan pikiran tentang penyakit itu, tapi seolah-olah ada yang bilang kepada saya kalau memang itu yang Allah ingin kamu lakukan, kamu lalui, kamu lewati, ya udah kamu harus pasrah. Akhirnya malam itu juga saya sholat malam, saya minta berlindung sama Allah, minta sama Allah, ya Allah, pasrah sepasrah ya Allah. Kalau memang ini yang kamu inginkan aku lalui untuk kebaikan saya, akhirnya saya pasrah, saya minta perlindungan darimu ya Allah. Setelah itu saya tidur, terus akhirnya keesokan harinya saya bilang sama suami saya kalau kita harus take a test. Setelahnya saya paksa lagi, memang harus. Waktu itu selain dokter ada informasinya seperti itu, dan istri saya mau gak mau saya bawa ke sana. Dan kenapa pikiran kita waktu itu pikiran kita, maaf saya potong dulu ya. Jadi bayangan kita COVID-19 itu memang luar biasa sebelum kita menghadapi realnya. Jadi selain saya punya teman yang langsung dari China, dari Wuhan itu teman saya, asisten saya itu dari Wuhan, dan itu isolasinya di Wuhan itu luar biasa. Jadi bapak ibunya itu memang diisolasi secara luar biasa ini. Jadi nggak bisa keluar, nggak bisa apa-apa. Praktis dalam berapa bulan di sana. Dan dia cerita, nah itu bayangan saya itu, selain kalau kena COVID-19 itu pikirannya sudah ngaco, parno, semacam parno. Jadi yang ada di bayangan kita itu memang luar biasa, dan memang kenyataannya istri saya merasakan itu semua. Jadi coba lanjutkan perasaan itu.
akhirnya kita memutuskan untuk tes. Itu waktu itu kondisi badan saya udah gak enak banget, itu lemes, terus masih demam juga, jadi ini sampai wajah saya itu kayak merah itu. Kita berangkat perjalanan sekitar 20 menitan ya, itu. Kita sampai sana, petugasnya datang, kita menunggu. Boleh masuk, jadi ya cuma di sini swabnya di luar. Kita menunggu di mobil, kita telepon kalau udah sampai sana. Akhirnya petugasnya itu namanya Jesse itu keluar, dia ngambil sampel saya melalui hidung, itu langsung swab. Saya diambil sampel saya, dan waktu Jesse itu ngambil sampel saya, dia sempat bilang gini, wah kamu kelihatan kalau kamu kesakitan sekali. Dan memang posisi saya seperti itu saat itu memang seperti yang dikatakan dia, memang saya kesakitan sekali. Akhirnya kita menunggu kira-kira sekitar 20-30 menit, menunggu di luar, di dalam mobil, di area parkir. Akhirnya Jesse keluar. Nah ini saat-saat yang menegangkan bagi saya, karena dia keluar. Kita berdoa, terus minta perlindungan sama Allah, berdoa ya Allah. Dan kita tetap pakai waktu itu masker, jadi masker nggak pernah lepas. Iya, kemana-mana pakai masker. Akhirnya dia menghampiri kita, dia bilang kalau I'm sorry, you're positive. Rasanya seperti gimana ya, saya udah tahu kalau jawaban itu down, istilah down, shock. Saya sebelumnya memang sebenarnya kayak sudah merasa kalau jawabannya itu seperti itu, tapi karena kita berusaha untuk menepis untuk menepis bahwa kita minta yang terbaik, tapi kenyataan bicara lain ya. Akhirnya di antara shock dan bingung waktu itu, si petugasnya bilang kalau pertama tanya sama saya, apa yang kamu rasakan. Saya bilang, apakah kamu sesak nafas? Oh enggak, kalau sesak nafasnya enggak begitu sesak nafas, cuman saya sakit untuk bernafas, tapi belum enggak sesak nafas. Dan dia menyarankan kalau memang getting worse, what you feel, you need to go to the hospital. Pada waktu itu kita bingung ya, apa yang harus kita tanya sama Jesse juga, apa yang harus kita lakukan. Terus dia bilang, ya udah sekarang tinggal penanganannya aja, kamu pulang ke rumah pakai masker, kamu harus isolasi mandiri, kalau ada apa-apa harus langsung telepon ke hospital. Nah itu aja, karena secara spesifik untuk COVID-19 itu memang tidak ada obatnya, belum ada obatnya secara spesifik. Jadi yang dilakukan para tenaga medis itu hanya menambah imun tubuh biar kuat melawan virusnya. Nah itu akhirnya kita telepon dokter bahwa hasilnya positif, dan dokternya menyarankan untuk kita masuk ke dalam suatu program ya yang ditawarkan di sini. Jadi program untuk pasien positif COVID ya, jadi volunteer untuk menangani penyakit tersebut, dan juga untuk keluarga pasien itu untuk mencegah agar tidak terkena imbas dari pasien yang bersangkutan. Dan juga lagi setelah kejadian itu istri saya dinyatakan negatif, maksudnya positif, itu dalam pikiran saya itu entah apa, maksudnya nggak bisa berbuat apa ya, kita sekeluarga satu rumah ya, dengan informasi yang luar biasa ya, tadi yang sudah saya katakan, saya punya asisten yang punya rumah yang di Wuhan itu, segala macam dengan segala informasinya, ceritanya. Dan ini kejadian itu ada pada istri saya. Nah itu setelah dari dokter, dari rumah sakit itu kita pulang itu, jadi kita masih berkecamuk karena kita mau apa yang harus kita lakukan. Terus
kita pada saat itu ya kita cari-cari apa ya namanya, setelah kita sampai rumah ya kita nyari gimana cara penanganannya, obat-obat apa aja. Karena gini, waktu setelah di mobil pada saat itu istriku itu di sampingku, kita pakai masker kuat, dinyatakan positif, saya di sebelahnya, saya drive, dan aku memberikan semangat meskipun hati kecil saya bener-bener kecil banget, karena dengan segala macam informasinya. Aku kuatkan istriku dan saya pegang tangannya dan saya bicara dalam hati dan saya mohon sama Allah pasti ini ada jalan keluarnya, meskipun dalam batin saya itu berkecamuk kemana-mana, paranoid lah seperti itu. Saya memberikan kekuatan dan kebetulan istri saya juga itu sampai di rumah itu kamu cerita. Ya, sebelum itu memang setelah kita telepon dokter, kita disuruh masuk program tadi. Akhirnya Jessie tadi keluar lagi, dia menerangkan kan sebelum kita pulang. It's up to you all, you want to become the volunteer or not. Ya, dia menerangkan bahwa program ini mereka tidak memaksa untuk kita masuk ke program itu. Jadi tapi mereka menawarkan sesuatu yang bermanfaat untuk para pasien positif COVID dengan keluarga, bahwa kita bisa bersama untuk menanggulangi penyakit itu dibantu mereka, dan itu pun gratis dari mereka, tidak ada biaya. Akhirnya bahkan kita diberi dana untuk take care family selama menjalani perawatan itu. Akhirnya setelah itu sampai Jessie itu memberikan sebuah dokumen yang isinya pernyataan bahwa kita bersama-sama untuk melakukan screening test untuk para pasien positif COVID, dan selanjutnya dilakukan tindakan yang nantinya bisa bermanfaat bagi pasien positif COVID. Akhirnya dia bilang, udah ini dibawa aja dokumennya, kamu pelajari, kalau memang tidak ada yang membuat kamu merasa dirugikan dan kamu mau untuk bergabung, silakan ditandatangani dan besok dibawa ke sini lagi. Terus akhirnya karena saat itu kita juga masih bingung di situ, akhirnya kita bawa pulang dokumennya, terus kita pulang, terus sampai di rumah kita confused, we still confused until the next day. Akhirnya keesokan harinya dokternya telepon, dia bertanya, sebenarnya dia ingin bertanya, kamu udah ikut join di program ini atau belum? Terus saya bilang, saya masih I still confused dok, what should I do? And then dokternya ngasih saran sama saya, kenapa apa yang kamu bingungkan, karena kita itu menawarkan sesuatu yang bermanfaat buat kamu dan sesuatu yang nantinya bisa memberikan suatu solusi untuk penyakit yang kamu derita, istilahnya seperti itu. Dan jangan sampai nanti kalau kelamaan itu bisa sampai mempengaruhi paru-paru kamu menjadi seperti itu. Karena penyakit itu adalah penyakit yang serius, istilahnya nggak bisa main-main. Kalau kamu tidak tahu cara penanganannya di rumah, itu bisa membawa kerusakan pada organ tubuh yang lainnya, istilahnya seperti itu.